Saya ingin mengatakan sama Anda, Indonesia terlampau mudah menyelesaikan utang sepanjang Anda punya harkat martabat membangun bangsa ini. Sorry, yang datang kepada saya itu bukan 1-2 orang. Karena mereka tahu saya punya jalan keluar. Tapi saya tidak mau berpihak pada mereka yang kemudian menjunjung tinggi dunia globalis yang akhirnya mendikte Anda. Saya nggak mau. Yang kedua, ketergantungan investasi asing. Saya mau bilang sama Anda, konsep bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena kemerdekaan adalah milik semua umat manusia. Itu berarti Anda harus menghentikan investasi asing dan perdagangan bebas. Ada data saya berikutnya. Investasi asing itu dan perdagangan bebas itu 5I. Dia merupakan bentuk invasi, dia merupakan bentuk intervensi, dia merupakan bentuk infiltrasi, dia merupakan bentuk intimidasi, dia merupakan bentuk inflasi. Mau saya buktikan? Sederhana sekali. Bongkar perjanjian kita dengan Bank Dunia ketika Anda menaikkan harga BBM. Apa kata Bank Dunia? Cabut subsidi. Marah masyarakat, bayar. Media bayar, kaum kritis bayar. Itu disebut dalam perjanjian bangsa Indonesia, Menteri Keuangan dengan yang namanya Bank Dunia. Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan terkena inflasi. Kenapa ada penjelasan inflasi? Karena Anda sesungguhnya tidak merdeka dalam persoalan energi dan pangan. Perdebatan teorinya adalah bagaimana debt-ism itu, paham tentang utang itu, disebut dalam posisi dolarisasi. Dolarisasi itu kemudian dilawan oleh Cina. Cina melawan dengan 3 kebijakan. Kebijakan pertama adalah Cina tidak ikut Bank Dunia. Sehingga mereka mendirikan apa yang disebut dengan New Development Bank. Ya, tujuannya meninggalkan mengurangi beban rupiah, beban dolar posisi. Yang kedua, Cina mengatakan kami akan meninggalkan Washington Consensus. Indikatornya sederhana, kami tidak lagi menggunakan dolar. Sehingga untuk Asia, mereka mendirikan Asian Infrastructure Expansion Banking. Untuk bukan saja melawan yang namanya Asian Development Bank, tapi untuk melawan yang namanya beberapa kekuatan dolarisasi tadi, karena mereka mengganti apa yang disebut dengan, kalau pakai istilah moneter, bilateral swap. Jadi mereka cuma bicara, misalnya Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina. Itu rupiah dengan Singapura dolar, Rusia dengan ringgit, Rusia dengan rupiah dengan baht, Rusia dengan yen renminbi misalnya. Mereka cuma pakai itu. Tapi pertanyaan saya berikutnya, untuk menakar 2 mata uang ini alat ukurnya apa? Anda suka tidak suka masuk ke dalam cara berpikir struktur mata uang yang dibikin oleh